Mungkin sudah bawaan lahir sebagai orang Kristen, tetapi ketika mengalami pencobaan, ketika badai hidup terjadi, ketakutan seperti mau mati seperti murid-murid ini. Padahal sudah kenal Yesus, kita sudah mendengar cerita bahwa Yesus hebat, dasar luar biasa, Dia Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita mendengarkan dari YouTube yang lain, dari pendeta-pendeta, dari semua orang yang mengalami kuasa Tuhan, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup melakukan mujizat. Tapi ketika terjadi pada diri sendiri, membeli letoi, gemetar, mati kita, hancur, mati kita, nggak ada pengharapan. Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kekristenan kita seperti anak-anak Tuhan. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus. Kita bertemu kembali dalam program Miracle Morning. Saya berdoa, saya berharap kerinduan kita semuanya dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap cinta Yesus, tetap beribadah, tetap berserah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Engkau ada bersama. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman, dan biarlah setiap hati yang mendengar
setiap orang yang menonton hari ini. Diberkati, dijamah Tuhan, dan ditolong Tuhan. Mereka boleh melewati badai yang sedang terjadi dalam kehidupan. Pertolongan dari surga turun. Tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah setiap kami. Apapun tantangan, persoalan, pencobaan yang kami alami pada hari ini, Tuhan Yesus adalah tempat kami mengadu. Engkau adalah kapten daripada kapal kami. Engkaulah kapten kehidupan kami. Engkaulah Raja Tuhan yang memiliki kontrol dan kuasa atas kehidupan kami sekarang dan selamanya. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya Yesus katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini judul daripada firman Tuhan yang saya akan mau sampaikan kepada kita, bagaimana menemukan damai ketika terjadi badai hidup. Menemukan damai di dalam persoalan, dalam ujian, pencobaan, damai, penderitaan hidup. Semuanya Bapak Ibu. Mari kita belajar dari Markus pasal yang keempat ayat 35, satu perikop ya sedikit sampai 41. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca pelan-pelan Bapak Ibu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka atau kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dengan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya melihat situasi yang terjadi di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus sudah sekian tahun, sekian lama bersama dengan Tuhan. Sama seperti kita, mungkin sudah bawaan lahir sebagai orang Kristen. Tetapi ketika mengalami pencobaan, ketika badai hidup terjadi, ketakutan seperti mau mati seperti murid-murid ini. Padahal sudah kenal Yesus. Kita sudah mendengar cerita bahwa Yesus hebat, dahsyat, luar biasa, dia Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita mendengarkan dari YouTube yang lain, dari pendeta-pendeta, dari semua orang yang mengalami kuasa Tuhan, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup melakukan mujizat. Tapi ketika terjadi pada diri sendiri, membeli letoi, gemetar, mati kita, hancur, mati kita, nggak ada pengharapan. Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kekristenan kita seperti anak-anak Tuhan ini. Kita tidak fokus kepada Kristus. Kita tidak mengenal siapa Yesus. Makanya Tuhan ketika bangun, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Itu artinya, kenapa kamu takut aku ada di sini? Ini aku, setiap hari kita pergi KKR, setiap hari kita pergi ke sinagoge, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, menyembuhkan yang sakit, mentahirkan yang kusta, mencelikkan yang buta, dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak yakin? Murid-murid fokus hanya kepada jasmani Yesus. Mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias 100%. Mereka tidak yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sesungguhnya, Firman yang telah menjadi manusia. Akibatnya apa yang terjadi? Ketakutan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar. Apapun yang terjadi, apapun persoalan, penderitaan, penganiayaan, krisis, sakit penyakit akibat COVID, dan banyak lagi persoalan, baik dari keluarga, persahabatan, bisnis, dagang, dan lain sebagainya. Ingat, mulai hari ini saya mau katakan, kamu jangan takut dan bimbang lagi. Karena orang takut dan bimbang tidak boleh mengharapkan sesuatu dari Kristus.
Karena ketakutan, kebimbangan, stres, dan kecemasan yang tidak beralasan ini, sesuai dengan firman Tuhan, jangan berharap mukjizat daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau kau memiliki iman sebesar biji sesawi, kau berkata kepada pohon ini, terjauh terbantulah ke laut, maka ia akan turut kepadamu. Asal jangan bimbang dalam hati. Haleluya. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini bangkitkan imanmu. Hari ini kenali Tuhanmu lebih dalam lagi. Saya mau katakan, Yesus adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang perkasa, dahsyat, hebat, dan luar biasa. Dan berkat janji Tuhan milik saudara dan saya. Oleh sebab itu tidak perlu takut. Kita harus semangat. Kita harus yakin bahwa tiada yang mustahil bagi Kristus dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bagaimana saudaraku yang dikasih oleh Tuhan caranya menemukan damai selama musibah, selama terjadi badai dalam hidup ini? Pertanyaannya, supaya saudara sadari hari ini, apakah ada Yesus di dalam hidupmu? Apakah engkau menempatkan Yesus di dalam perahumu? Apakah Dia ada dalam hatimu? Yang pertama, damai itu, ketenangan itu jadi ketika juru selamat ada di tengah-tengah hidup, ketika ada Yesus di dalam jantung. Kalau kita percaya ada Yesus, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memiliki kuasa dan kontrol atas kehidupan saya tidak perlu takut, karena saya yakin dan percaya Dia adalah sutradara yang terhebat dan tak pernah gagal. Janji Tuhan tak pernah gagal. Hidup kita dalam pengawasan daripada matanya, karena kita telah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Karena kita telah diangkat menjadi anaknya yang kekasih. Dan apa yang menjadi milik Tuhan, kita adalah anaknya yang mewarisi semua janji Tuhan itu. Yang penting kau percaya, jangan takut. Tetap berjalan sesuai dengan visi yang Tuhan taruh di hati kita. Tetap semangat membara mengasihi Tuhan. Tetap patuh dan taat kepada Kristus. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika engkau mengalami badai kehidupan, anak-anakmu jatuh ke dalam narkoba pergaulan bebas, bisnis merosot, dagang merosot, ditipu orang, ya, rencana tidak seperti yang kita inginkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, itu boleh terjadi supaya engkau melihat tangan Tuhan luar biasa. Ya, tujuan daripada badai itu yang hampir menenggelamkan kita adalah supaya menarik engkau kembali datang kepada Kristus, supaya engkau mengambil suatu pelajaran yang berharga, bahwa Kristuslah yang membentuk hidup ini, bahwa Kristuslah penolong kita. Jadi kita tidak boleh fokus lagi terhadap hal-hal jasmani. Jangan seperti murid Tuhan ini, dia fokus kepada jasmaninya Tuhan, dia tidak fokus kepada keilahian Kristus. Hari ini apapun tanggapan orang tentang Kristus, saya mau pastikan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Dia adalah Mesias Juru Selamat, Dia adalah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada apa-apa tanpa Kristus. Jadi Yesus tujuan hidup saudara. Engkau harus yakin 100%. Jangan pernah melenceng dari jalan Tuhan. Jangan pernah melenceng dari iman kita. Tetap berharap kepada Kristus apapun yang terjadi. Sebab pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Janjinya teruji. Ya dan amin. Kalau kau percaya, maka jadilah seperti yang kau imani. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana menemukan damai selama badai terjadi? Yang pertama tadi, sadari dan percayalah bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Yang kedua, jadikan Tuhan Yesus mulai dari sekarang menjadi kapten dalam hidupmu,
Undang dia tinggal dalam hatimu mulai hari ini. Dan yang ketiga, percaya kepada Allah sekalipun badai terjadi. Percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Percaya kita sampai ke seberang. Percaya kalau ada Yesus, tak mungkin aku tenggelam, tak mungkin aku ditinggalkan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, saya bacakan bagi saya, 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tanganmu, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Iya. Kalau Tuhan sudah berfirman, yakini 100%. Yes, my Lord. Saya tidak akan goncang lagi. Jadi saudara menikah oleh Tuhan, saya ingatkan sekali lagi. Yang pertama, bagaimana menemukan damai dalam Kristus? Yang pertama, jadikan Yesus hadir dalam hidupmu. Ya, sadari bahwa Yesus ada dalam hatimu. Sadari dan hadirkan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Itu dia. Dan yang ketiga, jadikan dia kapten. Yang kedua, kapten dalam kehidupan ini. Yang ketiga, percaya saja. Haleluya. Jadi itulah kunci menemukan damai selama badai terjadi, yang kita pelajari dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau saudaraku. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara, tetapi kita mau angkat pujian. Saya akan berdoa, saudara yang mengalami persoalan badai hidup, putus asa, mungkin ada yang mau hampir bunuh diri karena COVID ini, karena penyakit, karena seolah-olah hidup tidak ada harapan. Jangan takut. Selama Yesus ada dalam hidupmu, percayalah, engkau sampai di seberang, engkau pasti mengalami kemenangan. Mujizat masih ada bagi kita yang percaya. Mari kita angkat pujian kita sebelum kita berdoa. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Angkat tanganmu saudara. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama dia hatiku, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Yes, my Lord. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Yesus jawaban kami. Engkau jawaban kami Tuhan. Hadirlah, tinggallah di hati kami. Nyatakanlah kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus aku mau berdoa. Saudara pernikahan oleh Tuhan, ulurkan tanganmu ke arah handphonemu, ke arah screen yang kau lihat khotbah ini.
Bapak, lihatlah setiap tangan, lihat setiap hati Tuhan yang rindu mengalami mujizat, yang rindu mengalami jamahan-Mu hari ini. Yesus, ampuni dosa kami. Kami bimbang, kami takut, kami fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Mulai hari ini Tuhan Yesus, kami mau percaya 100% kepadamu. Kalau Engkau bersama dengan kami, tiada mustahil bagimu. Mujizat-Mu Tuhan Yesus masih terjadi sampai hari ini. Mujizat-Mu masih terjadi dalam kehidupan kami. Aku berdoa bagi mereka menyaksikan program ini. Berkati Tuhan Yesus ekonomi, berkati keluarga, berkati anak-anak, berkati masa depan, berkati bisnis, berkati studi, berkati apapun yang mereka rancangkan. Yesus, tambahkan iman kami. Tolong Bapa, ampuni, sucikan, kuduskan kami kalau kami bimbang dan ragu, cemas, dan kami tidak percaya kepadamu selama ini. Mulai hari ini Tuhan Yesus, kami letakkan semua persoalan kami, penderitaan, sakit, penyakit kami, pencobaan kami alami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau pasti bertindak. Mujizat milik kami sekarang juga. Demi nama Yesus, setan, penipu, roh jahat, iblis, kegagalan, kemiskinan, sakit, penyakit, percaya, aku tolak, aku batalkan kuasa-Mu. Tinggalkan semua anak Tuhan yang menonton program ini, yang percaya kepada Kristus. Berkati kami semua Tuhan. Segala puji syukur hormat kami saja. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan, terimalah berkat dari surga. Terimalah damai sejahtera dari Yesus. Terimalah kuasa dan mujizat-Mu. Hiduplah dengan iman, hiduplah dengan percaya-Mu. Tuhan pasti mengulurkan tangannya. Haleluya. Amin.